Inilah pernyataan kami Tuhan. Inilah kerinduan hati kami. Mengikut-Mu seumur hidup kami. Mengiring-Mu sepanjang jalan kehidupan kami. Tolonglah kami agar tidak mengingkari hal ini Tuhan. Kami tidak mundur, kami tidak berbalik. Tapi kami sungguh-sungguh dengan pernyataan kami. Sekali Yesus, tetap Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih untuk ibadah kami pagi ini. Terima kasih untuk pujian dan penyembahan yang sudah kami naikkan kepada-Mu. Semuanya bersumber dari hati kami Tuhan. Karena kami tahu siapa yang kami sembah. Kami tahu siapa yang kami layani. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran, keagungan hanya menjadi milik-Mu Bapa di sorga. Kami hanya hamba. Kami melakukan apa yang Engkau mau kami lakukan. Engkau memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani pujian dan penyembahan. Baik WL Singer, para pemain musik, juga penjaga LCD, sound. Semua hamba-hamba-Mu yang juga akan merekam sebentar. Tuhan, Engkau memberkati semuanya dengan limpah. Engkau Tuhan yang kami layani. Engkau Tuhan yang kami sembah. Engkau Tuhan yang kami puja. Terpujilah nama-Mu. Biarlah firman-Mu sebentar boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi peringatan, boleh menjadi beban, jalan keluar bagi beban kami. Kami percaya Tuhan, Engkau menyediakan semuanya bagi kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, pagi ini saya diminta untuk menyampaikan renungan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, setiap orang ketika melakukan sesuatu pasti ada maunya. Benar enggak? Ada orang yang mau jadi pengikut dari seorang pemimpin yang hebat. Tujuannya apa? Ya, kalau dia nanti jadi pemimpin yang hebat, saya jadi pegawainya. Saya pasti juga akan ikutan hebat. Betul gitu? Ada orang yang bersedia bergabung dengan sebuah perusahaan juga karena ada maunya bekerja di kantor. Untuk apa? Untuk gaji, betul, gaji yang besar. Walaupun kadang-kadang, aduh kerja kok nggak enak ya. Tapi karena keinginan untuk mendapatkan gaji, keinginan untuk mendapatkan jabatan yang lebih tinggi, orang tetap bertahan. Untuk anak-anak muda yang sedang mendekati PDKT sama temannya, dia akan lakukan apapun, betul? Hujan, nggak masalah. Banjir, motor mogok, oke aja. Ya, mau panas sekalipun kalau pasangan temannya ini minta antar dong ke sana. Coba kalau orang tuanya, males. Tapi kalau temannya, teman tanda kutipnya, ya wis ayo gitu ya. Setiap orang melakukan sesuatu untuk apa yang dia inginkan. Lah kalau seperti pujian kita tadi, mengikut Yesus, maunya apa? Pengennya apa waktu mengikuti Yesus? Kalau saya tanya Bapak Ibu di sini satu-satu, pasti jawabannya beragam. Boleh ya saya tanya satu dari setiap baris ya. Apa alasan Bapak Ibu Saudara mengikut Yesus? Ada yang mau jawab? Keselamatan. Yang lainnya? Hidup kekal. Apalagi? Ada yang mau lagi menjawab? Oh, kirain mau jawab itu. Vino ternyata minum. Ya? Apa Pak?
diubahkan. Ya, damai sejahtera. Ternyata ikut Yesus pun ada maunya, betul? Betul ya? Yang penting enak. Betul? Kalau enggak enak? Oh, pasti enak. Kalau enggak enak, saya bilang. Kalau enggak enak, enggak ikut Yesus. Oh, tetap ikut Yesus, puji Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Kita akan belajar pagi ini dari sebuah perikop pendek. Matius 19 ayat 27, tolong ditampilkan di layar. Matius 19 ayat 27. Ini judul kita, upah mengikut Yesus. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh? Kami dapat apa ini? Saya sudah lepaskan semuanya. Saya sudah lepaskan semuanya. Terus nanti dapat apa? Kalau enggak imbang, kalau enggak balance, ya nehi. Ya, nehi, enggak mau. Bapak Ibu Saudara, pertanyaan Petrus ini mewakili teman-temannya, murid-murid yang lain. Mungkin ini muncul di hati mereka ketika di perikop sebelumnya kita baca ada seorang muda yang datang pada Yesus. Guru katanya. Nanti Bapak Ibu Saudara baca di pasal yang sama ayat 16 sampai 26. Guru, gimana caranya supaya saya bisa hidup kekal? Yesus bilang apa? Turuti saja semua perintah Allah. Lakukan semua perintah Allah. Si anak muda ngeyel, perintah yang mana? Mungkin Bapak Ibu ingat 10 perintah Allah gampang aja. Mulai dari poin 5, hormati ayah ibumu, nanti Bapak Ibu baca. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan menjadi saksi dusta, jangan mengingini milik sesamamu. Oh, kalau itu sudah. Saya sudah melakukannya. Wah, hebat dong. Mungkin dia pikir Tuhan Yesus bakal ngomong, hebat dong kamu. Ternyata enggak. Tuhan Yesus ngomong apa? Jualan hartamu kabeh. Kasih ke orang miskin. Baru balik sini ikut. Jawaban Yesus ini menutup pembicaraan. Sudah tidak ada pembicaraan lagi antara orang muda dengan Tuhan Yesus. Di ayat 22 disebutkan, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih karena banyak hartanya. Selesai cerita tentang orang muda. Lah kok Yesus meneruskan ngomong sama murid-muridnya. Tadi orang mudanya udah pergi. Yesus ngomong sama murid-muridnya. Cek angeli orang kaya masuk kerajaan sorga. Murid-muridnya yang dengar sudah. Lah. Dilanjut, lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Lubang jarum ini bukan jarum yang kita pakai untuk jahit ya, Bapak Ibu sudah tahu ya. Yang dimaksud lubang jarum itu adalah pintu kecil di sebelahnya gate, gerbang yang besar untuk masuk ke dalam kota biasanya. Jadi di zaman dulu itu ada kota, pintu gerbangnya gede yang tiap pagi dibuka untuk orang lalu lalang. Tapi kalau sudah gelap, yang di pintu besar ditutup, yang dibuka pintu kecil. Mungkin cukup masuk 1 orang
1-2 orang gitu ya. Lah unta kalau mau masuk situ itu soro. Kenapa? Karena kan tidak cukup, unta kan besar. Jadi dia harus nunduk. Dia harus nunduk dan jalan pelan-pelan untuk bisa melewati itu. Itu yang dimaksud lubang jarum, bukan lubang jarum yang kecil buat jahit ya, enggak, bukan itu. Mendengar ini, murid-murid itu bingung. Terus siapa yang bisa masuk surga? Ya. Dalam kisah ini Tuhan Yesus sebenarnya menekankan bahwa bukan karena kita melakukan semua perintah Allah. Kalaupun kita bisa melakukan semua perintah Allah. Ada yang bisa lengkap? Ada yang bisa lengkap? Jangan membunuh. Enggak pernah bunuh selain nyamuk. Jangan berzina, enggak pernah. Jangan mencuri, juga enggak. Tapi anak sekolah nyontek. Kira-kira sama enggak kalau di sekolah nyontek? Mencuri. Balik ke jangan membunuh. Jangan membunuh, tapi benci saudaranya. Alkitab bilang, orang yang membenci saudaranya sama dengan pembunuh manusia. Cuma benci. Cuma benci. Sama dengan pembunuh manusia. Apapun alasannya, Alkitab tidak bilang, bencilah saudaramu yang berbuat ini. Bencilah saudaramu yang berbuat itu. Enggak. Pokoknya membenci saudaranya dengan alasan apapun itu membunuh. Tuhan Yesus bilang, bukan apa yang kita lakukan yang bikin Tuhan sayang sama kita. Bapak Ibu pernah tahu ada orang yang setiap tahun itu beli buah-buahan mahal, menyembelih hewan tertentu, beli makanan-makanan mahal, ditata di meja sebagai persembahan. Tujuannya apa kira-kira? Ya, supaya Tuhan itu lihat, aku loh sudah berkorban. Atau yang lain, saya sudah bangun gedung yang megah untuk gereja. Saya kasih persembahan yang besar setiap kali. Perpuluhan setiap kali saya dapat. Entah dapat 1 juta, saya kasih 100.000. Saya dapat 10 juta, saya kasih 1 juta. Saya pelayanan luar biasa di KKR yang besar. Saya dapat apa? Nah, Bapak Ibu Saudara, pola pikir kalau saya memberi, saya dapat apa? Itu pola pikir agamawi. Ya, Bapak Ibu Saudara kalau tahu orang Yahudi itu hidup menuruti aturan-aturan Taurat. Bahkan tidak boleh ada yang luput. Masih ingat ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat? Jadi kalau hari Sabat itu orang-orang Farisi itu cuma ngeliati Yesus jalan gitu misalnya. Mereka lihat, coba kita lihat. Dia mau apain? Hari Sabat harusnya nggak boleh kerjakan apa-apa. Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, segera mereka apa? Lah, nggak boleh kerja kalau hari Sabat. Cuma gitu. Itu agamawi. Pokoknya jangan berdosa. Jangan bersalah, itu agamawi. Kalau kita ingat, Bapa itu mengasihi kita, Bapa itu memberikan Yesus ketika kita masih berdosa. Ada yang tahu alamat ayatnya? Coba ditampilkan. Roma 5 ayat 8, mari baca bersama-sama di layar kalau kelihatan. 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kristus mati untuk kita bukan karena kita sudah kudus, enggak. Kristus mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ada ayat yang lain, lanjut. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Efesus 2 ayat 8 sampai 9.
Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi jangan pikir kalau aku sudah melayani Tuhan, kalau aku sudah datang ke gereja dan persekutuan setiap hari. Saya enggak pernah di rumah loh Pak. Senin saya ke sana, Selasa saya ke sana, Rabu ke sana, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu saya ke sini. Tiap hari ibadah. Itu enggak jamin. Tuhan enggak bisa disogok. Tuhan enggak bisa disuap. Tuhan memang mau berikan kasih-Nya untuk kita. Tapi ternyata ikut Yesus ada syaratnya. Masih ingat syaratnya? Pasti Bapak Ibu hafal sejak sekolah minggu. Tolong Ya, 1, menyangkal diri. 2, memikul salib. 3, mengikut Yesus. Ini loh, ternyata ada syarat. Lah katanya enggak pakai syarat. Ya, ditebus tanpa syarat. Kenapa Injil Matius, Markus, Lukas, nanti Bapak Ibu bisa baca, kok bilang harus menyangkal diri, memikul salib, mengikut Yesus? Sulit enggak? Sulit enggak? Sulit apa enggak? Sulit. Sebenarnya ini yang bisa kita lakukan untuk balas kebaikan Tuhan. Ya toh, Tuhan sudah mati loh di kayu salib. Tuhan Yesus maksud saya, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Ini cuma balasan. Tapi kalau dibilang balas ya kok enggak pas ya. Balas itu kan kalau Tuhan punya kasih kita, kita punya kasih Tuhan, betul? Itu balas-balasan ya. Tapi sebenarnya apa sih yang kita punya? Apa yang kita punya? Kekayaan? Enggak. Kesehatan? Enggak juga. Iman. Ya? Yang bisa kita balas kepada Tuhan itu apa? Wong enggak ada yang kita punya. Mau mobil atas nama saya memang. Tapi sebenarnya punya siapa? Contoh, ada seorang anak belikan kado buat orang tuanya, buat papa mamanya nih waktu anniversary ya, waktu anniversary. Papa mama aku beli kado nih buat papa sama mama. Ini dari uangku loh. Beneran uangnya? Enggak, uang tiap hari dia dijajani. Jadi ini uangnya siapa sebenarnya? Uangnya papa mamanya lah. Yang perlu anak ini lakukan adalah menahan diri untuk tidak jajan. Seminggu, 2 minggu, sebulan untuk bisa belikan kado buat papa mama. Kayak gitu juga. Itu sebabnya Tuhan Yesus bilang sama orang muda yang tadi, jualan semua hartamu, bagi-no ke orang miskin. Orang ini sedih karena hartanya banyak. Beneran itu hartanya. Tuhan tahu hati orang muda ini ada di hartanya. Di mana hartamu berada, di situ hatimu. Ya. Di mana? Hartamu itu apa saja? Mau mobilmu diserempet orang. Langsung emosinya ngup. Ternyata hatimu di mobilnya. Istrimu katut orang. Marah. Ternyata hatimu di mana? Di istrimu. Pasanganmu misalnya dipanggil Tuhan pulang, ngamuk sama Tuhan. Hatimu di mana? Di pasanganmu. Sebenarnya apa sih yang kita punya? Gak ada. Menyangkal diri itu maksudnya
Ya udah, itu tadi. Ya wis, aku nggak punya apa-apa Tuhan. Harga diri. Misalnya nih, siapa yang kemarin khotbah? Oh, Pak Yohanes akhir Februari lalu. Kalau orang bilang, Pak Yohanes nih nggak bisa khotbah, opo pendeta. Tapi dia bilang menurut ceritanya, saya enggak sakit hati. Itu namanya menyangkal diri. Ya. Jangan kalau diolok orang, gak main iki, mosok. Ketika dengar langsung muntap, awas. Ini enggak menyangkal diri. Ya, itu yang pertama, menyangkal diri. Yang kedua, memikul salib adalah kesediaan kita untuk melakukan semua tanggung jawab. Ya, yang masih sekolah, yang mahasiswa tanggung jawabnya apa? Belajar. Yang bekerja ikut orang tanggung jawabnya apa? Kerja sungguh-sungguh. Yang pengusaha tanggung jawabnya apa? Yang jaga usahanya, karena jadi sandaran buat banyak orang. Yang suami tanggung jawabnya apa? Ya lakukan. Yang istri, ya lakukan. Anak-anak, pokoknya memikul salib berarti menyelesaikan semua tanggung jawab. Seorang satpam yang harusnya memberi pengarahan kepada orang yang datang. Satu waktu dia ngamuk-ngamuk sama orang yang datang. Apakah ini namanya memikul salib? Enggak. Memikul salib harus dilakukan setiap hari. Setiap hari selama kita hidup di bumi ini. Teladan kita yang terbaik adalah Tuhan Yesus. Dia pikul salibnya sampai selesai. Dia kerjakan tugasnya sampai selesai. Salib kita beda-beda Bapak Ibu. Saya pernah cerita ya, kalau tukang sayur di tempat saya setiap kali ketemu saya, setiap kali loh, bukan cuma sekali-sekali. Dia cuma bilang, Bu, Pak Tris iki wonge sabar yo Bu. Setiap kali saya sampai bingung, orang ini gak bosen yo ngomong. Itu selalu dia sampaikan. Dulu saya sempat gini, halah iku lak jarimu Pak, gitu ya. Tapi lama-kelamaan oke. Suami saya sabar, ya. Puji Tuhan saya mendapatkan suami yang sabar. Kami jalan berdua, Bu, gimana caranya ya supaya bisa rukun kayak gini? Dalam hati saya, ini kan di jalan Pak, nggak mungkin saya tukaran sama suami di jalan ya. Tapi kalau di rumah ya ada saja kan yang bisa bikin kita bertengkar ya. Kayak Tom and Jerry. Tapi bagaimanapun kita harus jadi contoh. Amin. Kalau saya ngomong ini Bapak Ibu bukan berarti saya ini sudah perfect, sudah sempurna. Enggak. Kita harus jalani hari-hari kita setiap hari. Sampai kapan? Sampai Tuhan panggil kita pulang. Di sana ujiannya. Cocok enggak ini hidupnya sama standarnya Tuhan? Standarnya Tuhan gak bisa diturunkan, kita yang harus ikut naik. Masalahnya kalau sudah dipanggil pulang dan ternyata kita gak lulus, gak bisa remedi ya Claudia. Kalau sekolah bisa remedi, Bapak Ibu tahu remedi? Tahu ya? Ulangan-ulang, evaluasinya diulang. Masalahnya kalau kita sudah dipanggil pulang ketemu Tuhan gak bisa remedi. Nah terus gimana? Itu sebabnya kita datang beribadah. Ketemu sama saudara seiman. Kadang ada senggolan. Kadang ada pujian. Kamu cantik hari ini. Gimana sehat? Itu semuanya membuat kita bisa ngaca. Tahu ya ngaca? Oh ternyata aku sudah semakin memper Yesus atau semakin memper tetangganya Yesus. Siapa tetangganya Yesus? Setan. Kita memper Yesus
apa member setan lama-lama. Itu kita bisa remedi setiap minggu kalau datang ibadah. Tapi kalau kita misalnya memutuskan, mulai sekarang aku enggak ibadah. Percuma orang di gereja munafik semua. Nah, terus kapan remedinya? Tunggu pulang, telat. Ya, Bapak Ibu Saudara, kembali ke pertanyaan Petrus di awal tadi. Apa upah yang saya terima Tuhan? Saya sudah lepaskan semuanya. Kita baca, enggak ada di slide. Kita baca dari Alkitab atau handphone ayat 28 dan 29 saya akan baca. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Ini yang Bapak Ibu cari tadi, ikut Yesus. Hidup kekal. Jadi apa upahnya? Hidup bersama Allah dalam kekekalan. Sudah puas? Sudah puas ikut Yesus? Dapat hidup kekal? Ya. Tadi pagi saya sempat ngelihat TikTok. Ada orang yang ditanya, orang luar. Bro, kalau nanti kamu ketemu Tuhan, kamu ngomong apa? Saya akan bilang, Tuhan, kenapa engkau pilih saya? Saya ini orang berdosa. Saya enggak pantas disayangi. Saya enggak layak dikasihi. Oh, oke. Kalau kamu ketemu saudaramu, saudara-saudara, teman-teman, kamu ngomong apa? Hei, ikut toh Yesus. Nanti kita dapat rumah di sana. Jalanannya lo emas. Kita nanti akan jalan-jalan di emas, bayangkan. Di sana ada damai sejahtera, sukacita. Nah, masalahnya kira-kira kalau Tuhan yang nanya ke kita, kira-kira Tuhan nanya apa? Ngomong apa Tuhan kalau ketemu kita? Si orang ini ditanya. Dia bilang, mungkin Tuhan akan ngomong gini. Nak, harusnya kamu bisa berbuat lebih baik lagi. Harusnya kamu bisa berbuat lebih banyak lagi untuk aku. Ya, itu hidup kekal yang kita terima nanti. Mau terima upahnya nanti atau sekarang? Ikut Yesusnya kapan? Sekarang. Upahnya nanti. Mau? Ya sekarang juga dong. Ya. Mosok cuma hidup kekal tok. Lah di dunia lah gimana? Susah. Next slide. Bapak Ibu menyadari tema tahunan kita ini loh upah kita yang sempat diambil oleh Bapak Gembala ya. Tema tahunan kita 2023, hidup dalam kemuliaan Allah. Tahun 2024, hidup dalam penyediaan Allah. Yang tahun ini, hidup dalam perlindungan Allah. Tahun depan apalagi? Apalagi? Ya. Itu upah bagi kita yang mengikut Dia. Melebihi semua yang disebutkan oleh Bapak Gembala sebagai tema tahunan kita. Berkatlah, kesehatanlah, perlindungan, penyertaan, penyediaan dan lain-lain yang mengikuti. Sebenarnya yang paling istimewa, upah istimewa kita, next. Ini upah istimewa kita. Hidup bersama Allah di dunia ini, sekarang ini, gak tunggu sampai kita mati. Ya, rumahnya Allah itu disebut apa? Sorga.
Alkitab bilang hidup kita adalah rumah Allah. Jadi boleh enggak kita menghadirkan surga di hidup kita? Sekarang, enggak usah tunggu nanti, kelamaan. Sekarang, ini upah yang istimewa. Hidup bersama Allah di dunia ini sekarang ini. Bapak Ibu Saudara, sejak kejatuhan manusia dalam dosa, manusia itu enggak pantas lagi dilihat tok sama Allah, enggak pantas. Tapi Bapa punya rancangan terbaik. Kirimkan Yesus. Pujian kita berkata, kasih Allah sungguh mulia. Pengorbanannya di Kalvari. Itu membuat kita balik yang tadinya cotaan sama Allah. Sekarang balik berdamai. Bukan cuma itu. Bukan cuma berdamai. Oke ya, damai. Shake hand. Damai. Tapi enggak. Kita baca Yohanes 14 ayat 23. Yohanes pasal 14 ayat 23. Sebentar saya buka. Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Bayangkan, mengasihi Tuhan, Bapa mengasihi kita, Yesus berjanji kami berarti berapa? 2, Bapa dan Yesus akan datang dan diam bersama-sama dengan kita. Ini istimewa Bapak Ibu. Kita memang gak pernah lihat Bapa. Ketemu Yesus juga enggak, karena kita hidup sekian ribu tahun setelahnya. Tapi janjinya Roh Kudus itu diam loh sama kita. Dia tinggal loh sama kita. Dan Roh Kudus itu enggak diem-dieman aja dalam hidup kita. Dia berkarya, tinggal kita saja mau mengaktifkan dia atau biar Roh Kudus di pojokan aja enggak usah ngapa-ngapain. Aku bisa semuanya. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus itu mengerjakan sesuatu dalam hidup kita. Dia menghasilkan buah. Masih ingat buah roh? 3 aja, 3 yang pertama. Yuk. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Yang lain-lain mengikuti ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Buah roh itu dari luar masuk atau dari dalam keluar? Ada yang tahu? Buah roh itu dari luar masuk ke kita atau dari kita keluar? Dari kita keluar. Kasih. Buah roh di dalam kita, kasih, berkata bahwa kita ini berharga di mata Allah. Kita ini dikasihi Allah. Walaupun mungkin ada anak yang bilang, orang tuaku enggak mengasihi aku. Tapi kalau Roh Kudus bilang di dalam kita ada kasih, dia akan ngomong, kamu dikasihi nak, kamu disayangi nak. Enggak peduli orang tua enggak sayang sama kita. Kita tetap dikasihi Allah. Dan kita juga akan mengeluarkan kasih itu kepada sekeliling kita. Kasih di dalam roh, secara jiwa itu biasanya namanya cinta. Ya, laki-laki mencintai perempuan. Orang tua mencintai anak-anak. Seorang saudara mencintai saudaranya. Tapi itu di jiwa, bisa ada perubahan, ya. Tapi intinya kasih nggak berubah. Kasih adalah buah roh dalam kita. Yang kedua, sukacita. Sukacita juga lahir dari dalam terus keluar.
Tapi sukacita tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan di sekeliling kita. Kalau secara jiwa, sukacita ini dimanifestasikan dengan happy. Saya happy nih baru dapat gaji. Oh, gaji sih karena kita kerja ya. Sebentar lagi, THR. THR itu uang yang kita terima tanpa kita kerja, betul? Tiba-tiba aja dapat THR. Wah, seneng nih. Tapi hari itu tok. Punya mobil baru, seneng ya. Punya handphone baru, seneng. Tapi itu nggak bisa menggantikan sukacita. Ketika kita nggak punya handphone baru, ketika nggak punya mobil baru, sukacitanya tetap ada. Karena itu buah roh, itu meluap dari hidup kita. Yang ketiga, damai sejahtera. Damai sejahtera juga ada dalam kita, karena dikerjakan oleh Roh Kudus. Damai sejahtera tidak akan terganggu oleh apapun. Bahkan ketika ada sesuatu yang menggoncang kita ya. Kalau secara jiwa, buah roh ini ketenangan. Ah, tenang aku, anak-anakku sudah besar, sudah kerja semua. Sudah tenang lah. Kan gitu ya. Banyak orang yang bilang, wah enak rek anak wis kerja kabeh, wis ayem tentrem. Tapi apakah itu yang bikin kita ayem tentrem? Bukan. Yang bikin kita ayem tentrem siapa? Roh Kudus yang di dalam kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, 3 ini saja kita akan mengalami sesuatu yang berbeda kalau kita mengaktifkan Roh Kudus dalam hidup kita. Sekali lagi, Roh Allah itu ada dalam kita. Tinggal kita klik on atau kita off. Dia nggak pernah maksa kok. Kamu nggak mau ya nggak apa-apa. Pilihanku katanya tadi pujian kita. Kita akan cari contoh yang lain dari Daud. Kita baca Mazmur 23 ayat 1. Tapi ini dalam bahasa Inggris. Bapak Ibu kelihatan? Bisa baca bahasa Inggris ya? Gak apa-apa ya belajar. 1, 2, 3. The Lord is my shepherd, I shall not want. Bahasa Indonesianya apa? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. I shall not want bukan artinya takkan kekurangan. Sorry, bukan menyalahkan LAI, tapi kurang pas. Kalau saya mengartikannya, Tuhan adalah gembalaku. Aku ndak pengen apa-apa lagi. Terus ndak pengen apa-apa wis. Wis ndak kepengen apapun. Tolong ditampilkan Mazmur 23 keluar dari ini ke itu bisa. Mazmur 23. Kita akan baca sama-sama ya. Mazmur 23. Ini Daud. Daud yang sudah mengalami roh Allah dalam hidupnya. Bahkan dia sampai memohon ketika dia berbuat dosa. Dan Nabi Nathan menegurnya, dia bilang, Tuhan jangan ambil rohmu daripadaku. Daud tahu. Kita akan baca Mazmur 23 ya. 1, 2, 3. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Next. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Stop. Dari sini apa yang Daud dapat dari Tuhan? Penyediaan Tuhan. Tuhan itu sudah kasih padang yang rumputnya hijau. Tuhan itu bawa kita ke air yang tenang. Soal penyediaan makan, minum, enteng. Daud lu bilang. Next. Ayat 3 tadi. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Next. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku.
Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Apa ini? Perlindungan Tuhan nyata dalam hidup Daud. Jadi kenapa Daud ngomong aku enggak pengen apa-apa? Karena dia sudah punya penyediaan Tuhan. Dia punya perlindungan Tuhan. Next. Oh, belum. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Apa ini? Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ini mungkin kalau orang mengartikannya, wah, aku diangkat Tuhan sedemikian sehingga lawanku melihat aku hebat. Enggak, kalau saya membaca ini gini, oh ternyata kalau aku punya musuh, Tuhan itu berniat mendamaikan aku dengan musuhku. Tuhan menyiapkan hidangan supaya aku bisa menjamu lawanku. Ada perdamaian di dalam Tuhan. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Tuhan mengurapi kita untuk menjadi hamba-hambanya. Jadi segalanya sudah ada dalam Tuhan. Aku tidak pengen apa-apa lagi. Ayat 6 yang terakhir. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini nanti Bapak Ibu Saudara ya. Ini nanti dalam kekekalan. Seperti yang Bapak Ibu tadi minta. Apa sih upahku? Hidup kekal. Iya. Tapi di bumi ini ada upah juga. Tuhan yang maha mulia mau diam di dalam kita. Itu sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu merasakannya? Atau cuma halah biasa aja. Opo sih? Cuma ngono aja. Ini tidak pakai perasaan saja nih. Ini pakai iman. Tuhan itu diam dalam kita. Dia tinggal sama kita. Bayangin Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Eri Cahyadi bilang mau datang ke rumah Bu Lena. Kira-kira Bu Lena itu jadi gugup enggak ya? Waduh, bersihkan rumah, nyapu, ngepel. Nah ini loh Tuhan. Tuhan yang maha mulia, Tuhan yang maha besar itu tinggal sama kita. Masih enggak bersyukur? Kurang apa lagi? Ya, kita balik ke yang terakhir ayat 30 dari Matius 19. Matius 19 ayat 30. Satu perikop kita baca tadi ayat 27 sampai 30. Ayat 30, tetapi banyak orang yang terdahulu. Ini masih perkataan Yesus ya. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Di ayat ini Tuhan Yesus ingatkan bahwa bukan tidak mungkin kita yang sekarang berapi-api ikut Tuhan ini satu waktu akan jatuh. Sehingga kita yang tadinya mimpin ternyata harus pindah ke paling belakang. Nah yang di belakang ya maju terus, ya kan? Jadi jangan sampai ini terjadi dalam hidup kita. Tetap jaga hubungan kita dengan Roh Kudus yang di dalam kita. Setiap hari dengarkan dia. Kalau dia mengingatkan sesuatu pada kita, ya lakukan. Lakukan. Misalnya maaf. Ampuni pasanganmu. Lah lapo sih pasanganku loh. Waduh wes Tuhan, jahate pol-polan Tuhan, enggak bisa. Sedikit kesaksian, bulan lalu di acara Youth dan Senior saya menyampaikan renungan juga tentang kasih. Itu tanggal 22 Februari.
Tanggal 23 Februari dalam perjalanan pulang dari gereja gini, saya itu ngomong sama anak saya, seorang anak saya. Mungkin bagi dia terkesan nyelekit ya, nyelekit. Tahu yang dia sampaikan. Mama ini kemarin lo nyampaikan kasih, sekarang sama anaknya kayak gitu. Nah, balik lagi ya. Ternyata remedi kita itu nggak usah tunggu sampai nanti. Ya, hari demi hari. Ya, ada berapa banyak anak-anak Tuhan, anak-anak hamba Tuhan yang merasa kecewa sama orang tuanya. Salah siapa? Orang tuanya? Ya mungkin. Tapi anak itu sendiri juga harus belajar untuk tidak menjadi kecewa. Ya, karena proses hidup kita ini sendiri-sendiri. Enggak bisa. Ya oke lah orang tua bilang maaf ya, sorry ya. Tapi juga harus remedi tadi, ya diulangi. Begitu Bapak Ibu Saudara, supaya kita tidak jadi yang terakhir. Kalau sudah terdahulu, ya sudah di depan terus. Enggak bakal mundur ke belakang. Amin. Sampai di sini renungan dari saya. Sungguh ya Tuhan, Allah yang kami sembah dan Allah yang kami puji, Allah yang kami luhurkan dan agungkan adalah Allah yang maha ajaib, Allah yang maha segala-galanya. Engkau tinggal dan hadir bersama kami, dan Kau telah menyatakan berkat kasih kemurahan anugerah-Mu. Ya Tuhan, tolonglah kami di sepanjang kehidupan kami, di setiap hari yang kami hendak lalui. Kami berjalan bersama Tuhan, diberi kemenangan, penyertaan, perlindungan. Terima kasih pada akhir ibadah ini, sebelum kami pulang meninggalkan gereja ini untuk sementara waktu, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir, yang karena satu dan lain hal dimanapun beliau berada, tangan anugerah kasih-Mu melingkupi mereka. Kami yang hadir, kami sudah diberkati dan kami mau menjadi berkat. Bapak terima kasih. Kami juga berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami, Bapak Presiden dan Wakilnya, TNI dan Polri, Indonesia dipenuhi kasih dan anugerah Tuhan. Bapak tolong bangsa dan negeri kami. Jauhkan dari segala hal-hal yang jahat. Jauhkan dari semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Berikanlah kekuatan dan pertolongan untuk anak-anak-Mu ya Tuhan, yang duduk di dalam pemerintahan. Biarlah mereka menjadi bintang yang bersinar. Biarlah mereka menjadi teladan yang baik. Dan biarlah mereka berani menyuarakan kebenaran firman. Hidup mereka boleh menjadi berkat. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Bapak, kami juga berdoa menyerahkan segala program, segala rencana. Tuhan dipermuliakan di atas semuanya dan di atas segala-galanya. Hamba-Mu juga berdoa dan menyerahkan partner-partner pelayanan dimanapun beliau berada. Semuanya tanpa terkecuali. Belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan melingkupi semuanya. Bapa di sorga, terima kasih. Hati kami berlimpah dengan ucapan syukur. Kami akan menjalani kehidupan kami dari hari ke sehari dengan penuh penyertaan dan pertolongan Tuhan. Kami berani berkata, sudah tidak ada lagi yang kami inginkan, karena Tuhan sudah memuaskan kehidupan kami. Tuhan terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih, dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Memberkati setiap rupiah yang anak-anak-Mu sudah berikan bagi hormat kemuliaan Tuhan. Tuhan mengembalikan dengan berkelimpahan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu. Sekarang terimalah berkat, cinta kasih, anugerah Tuhan Yesus Kristus Sang Putra di dalam persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai dan memimpin hidupmu sekarang
bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah, terimalah berkatnya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.